Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau memperkenalkan produk STE di tahun 2003. Ini controller POM ini atau CPU POM ini ya. Ini CPU 3 in 1. Ini dimana untuk tahun ini STE memproduksi dengan sebenarnya ini support AC DC, tapi bila mana soketnya ini menggunakan molek ya, molek seperti ini tandanya siap untuk pompa AC ya. Power supply-nya ya bisa dari trapo CT1212. Ini untuk PLN ya. Jadi ini untuk PLN power pompa. Ini jadi bisa diterapkan untuk CPU yang model jadul juga ya. Karena CPU model jadul itu untuk konektor atau moleknya yang pompa itu dua pin ya. Tapi yang dua itu yang power pompanya itu tiga pin ya, tapi sebenarnya yang dimanfaatkan cuma kanan kirinya gitu, negatif positif. Kalau PLN kan LN ya gitu. Ini pompa 1, pompa 2, pompa 3 gitu, karena ini CPU 3 in 1, satu controller bisa mengontrol 3 pompa ya. Terus ini saklar atau relaynya, jadi relay pompa 1, relay pompa 2, relay pompa 3 ya. Ini untuk boot nozzle atau switch nozzle 1, switch nozzle 2, switch nozzle 3 ya. Terus ini untuk sensor 1, sensor 2, sensor 3 ya, model molek ya. Jadi misalkan di model DC ya, produk STE yang lama itu ini kalau mau diperuntukkan DC nanti disediakan produk STE itu kalau yang mau DC menggunakan terminal model ini ya, terminal jepit ya. Ini yang model lama yang buatan lama ya, ini buatan tahun sekitar 2009 kali, 2008. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi ini sudah support trapo ya, trapo atau adaptor. Kalau pakai AC bisa pakai adaptor 12 volt yang udah jadi atau adaptor laptop gitu ya. Bisa pakai adaptor ini, bisa adaptor ini ya. Kita fokus ke masalah pompa AC-nya ya. Jadi kalau pakai pompa AC bisa pakai adaptor ini untuk CPU-nya, atau ini tidak dilepas, tidak ada, pakai trapo ya, pakai trapo CT sini. Terus ini tadi saya ulang untuk power PLN ya, untuk power pompa ya, PLN-nya ke sini ya. Terus pompa 3, pompa 2, pompa 1 gitu ya. Relay pompa 1, relay pompa 2, relay pompa 3, sensor 1, sensor 2, sensor 3, switch 1, switch 2, switch 3 gitu ya. Ini juga support printer ya. Printer hanya menggunakan 3 kabel ya. 3 kabel langsung ke printernya ya. Langsung ke printernya, simple. Jadi CPU STE itu dikenal paling simple ya. Ini soket untuk display ya. Ini kebetulan saya pakai display warna merah ya. Jadi kita kembali ke CPU. Jadi ini menunya itu standar program kebanyakan ya. Misalkan ini di Pertalite ya, Noxel 1 ya. 1, 2, 3 itu total liter yang pernah dikeluarkan gitu ya. Terus 321 dulu, 321 itu tes pulser ya. Ini relay 1 nyala gitu. Kalau saya tekan OK, nah relay 1 nyala ya. Ini artinya kalau saya loading di sensor yang ini, yang 1 ya, nggak kelihatan ya. Saya sensornya model ngesot-ngesotin ya. Ini dia nyala gitu ya. Ini tes pulser ya.
Oke, 321 terus 456 stok ya. Terus ngelihat sisa stok, terus 456 terus 1001 edit stok ya. 1013 kalibrasi 1014 delay pompa on, artinya ya Anda pengen berapa lama pompa nyala setelah tekan enter ya, atau tekan OK ya. Kalau pengen 5 detik ya kasih 5. Ini kebetulan standar program itu 2 ya. Terus 1015 harga ya. Ini kebetulan standar programnya 5.000 ya, 11.000 ya. Misalkan kita pindah nih. Kita pindah 10.000 misalkan gitu ya. Terus tekan OK. Jadi harga per liternya 10.000 gitu ya. 1016 delay pompa off ya. Delay pompa off itu maksudnya ini di standar program itu 25. Tujuannya bila mana Anda menjual BBM ya, nozzle udah ngocor di tangki, terus mungkin Anda ngobrol, terus dia belum penuh, terus Anda tutup nozzle-nya, selama 25 detik nozzle tidak buka ya, otomatis nozzle pompa mati gitu ya. Jadi ini untuk delay off. Kalau pengen dipercepat ya berarti dikasih 20 atau 15 atau 10 gitu detik itu ya, dalam tanda detik ya. 1017 apa? 1017 edit tombol A atau B. Misalkan ini A kan standarnya tadi 5.000 ya. Saya ubah 10.000 misalkan. Lalu saya tekan P1 ya. Jadi ini di P1 10.000 ya. Ini P2 berapa? 10.000 kita coba ganti 1017 dulu masuknya ya. Kita ubah menjadi 20.000 misalkan. Kita tekan P2. Ini di P2 udah 20.000, kita pencet 2 kali 40.000 gitu ya. Untuk mengubah P1 P2 intinya 1017 1018 ya. Edit nama ya. Edit nama ini intinya ini hurufnya, huruf kapitalnya A B C D, A kecil B kecil gitu, B besar B kecil ada. Udah sesuai di angka tombol ini ya. Ini caranya ngubah, misalkan ini pengen namanya siapa gitu ya. Nama PT apa nama CP gitu ya. Sampai 16 karakter ya. Itu tinggal dipilih di sini ya. Saya nggak akan ngubah nih. Ini tinggal dipilih sini. Kalau mau pindah ya, setelah sini misalkan kita huruf A gitu ya, kita pengen pindah, kita tekan OK ya, kita tekan OK itu pindah. Lalu Anda misalkan ya, nomor 2 setelah ke nomor 2 itu N gitu, kita cari huruf N, lalu kita tekan OK, dia pindah ke samping dan seterusnya. Itu untuk mengesep, untuk selesai itu tekan M ya, itu selesai gitu ya. Ini misalkan saya tekan M itu untuk pindah ke ini alamat sekarang, misalkan jalan apa gitu. Cara ngeditnya sama ya. Cari huruf yang diinginkan, pengen geser setelah huruf pertama jadi gesernya OK gitu ya. Terus misalkan tulisannya pendek, bisa di ngesepnya tekan huruf M gitu ya. Saya M lagi, ini nama BBM-nya. Nama BBM-nya itu bisa diubah, misalkan solar atau apa, Pertalite atau Pertamax atau Declit gitu ya. Intinya bisa diedit gitu ya. Saya tekan OK lagi. Ini kan tadi nozzle 1, nozzle 2, nozzle 3 gitu ya. Tapi nggak saya ubah intinya gitu ya. Saya nggak ngubah itu tadi di 0108 itu edit nama, edit jalan, edit nozzle 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 ya. Pengen diubah misalkan gitu.
Terus 1019. Oh, toleransi itu maksudnya begini ya. Ini secara software atau secara program. Bila mana apa namanya? Itu kalau di customer biasanya kalau di lapangan itu angka jalan dulu sebelum bensin keluar, itu misalkan keluarnya 500 gitu ya. Toleransi ini kalau keadaan darurat boleh diterapkan, kita kasih isi 600 atau 500 gitu. Nanti loncatan itu tidak terlihat di display ya. Intinya untuk saat darurat ya. Kalau ada waktu, kalau ada apa namanya, setelah tidak dioperasikan itu dimohon untuk membenahi atau mengecek instalasinya. Biasanya angka jalan dulu itu karena apa namanya, ada instalasi atau perpipaannya atau selang-selangnya itu ada yang masuk angin atau bocor atau selangnya ngembang ya. Ngembang itu maksudnya selangnya begitu pompa nyala dia ngembung gitu kan, itu bisa loncat juga tulisan gitu karena sensornya gerak gitu ya. Itu untuk toleransi ya. Terus setelah itu 1019 ya, terus kita ke 2002. Ini kan support display LCD, jadi di 2002 itu tadi ada pilihan ya, menentukan untuk displaynya 7 segmen atau LCD gitu ya. Ini kebetulan di segmen ya. Kalau saya tekan 2, LCD-nya otomatis mati biasanya gitu. Ini saya tekan tetap 1. Nah, itu nge-save untuk menyalakan display segmen gitu ya. Terus 2003. Nah, ini nozzle. Untuk mematikan nozzle, misalkan ini kan 3 in 1 ya, bisa untuk pompa 3 ya. Kalau pengen dinyalakan untuk satu atau 2 pompa, dua saklar, itu yang 3 dimatiin. Kalau untuk 1, 2 dimatiin. Jadi supaya tidak tampil di komputer gitu ya. Dia otomatis mati permanen. Maksudnya bukan mati permanen, mati settingannya mati berarti dia nggak tampil. Kita pencet misalkan 3 kita matiin ya. Udah mati berarti kalau kita pencet 3 pun tadi awalnya dari apa, misalkan gini nih, ini kan ini kan pertalite ya, pertalite ini di nozzle 1, kita coba cek nozzle 1 pertalite ya, nozzle 2 pertamax, nozzle 3 nozzle 3 ok ya, ini solar ya. Sebenarnya ini solar tapi tulisannya tadi kehapus kayaknya. Jadi contohnya kan kalau kita pencet 2 dia ke pertamax gitu kan. Kita pencet 1 dia ke pertalite gitu ya. Cara jualinnya begitu. Jadi pas pertama orang mau beli apa tuh harus ingat tombol 1 itu pertalite, tombol 2 pertama, tombol 3 solar gitu ya. Misalkan saya tekan 3 ini kan, ini solar sebenarnya tapi tulisannya hilang ya, karena tadi pas saya masuk edit nama tadi kehapus mungkin gitu. Terus coba saya matiin yang ini ya, yang 3 ya, 2003 ya. Kita tekan 1 itu maksudnya sama dengan hidup ya. Ini nozzle 2 hidup, saya tekan 1. Nozzle 3 ya, yang bisa dimatiin itu nozzle 2 sama nozzle 3 ya. Nozzle 1 nggak bisa dimatiin. Ini kalau saya tekan 0, ini kan 1 tertera ya. 1 artinya on, 0 artinya off gitu. Saya tekan 0. Nah, ini nozzle 3 mati. Coba ini kan di pertalite ya. Saya tekan 3, saya tekan off, dia langsung jual. Ya, jual. Menyalakan pompa gitu. Jadi intinya misalkan 2 sekalian saya matikan ya. 2003. Nozzle 2 sama dengan 0. Tekan agak lama. Nozzle 3 sama dengan 0, mati ya. Berarti ini saya tekan 2 pun ini standby ya. Ini saya tekan 2, dia jual pertalite. Ya, dia jual pertalite gitu.
Jadi 223 ini mati secara program, maksudnya nggak berfungsi gitu. Makanya ini bisa juga untuk satu noxel gitu ya. Misalkan saya nyalakan yang 3 ya. Noxel 2 sama dengan 0, biarin. Noxel 3 sama dengan 1. Ini berarti yang nyala noxel 3 sama 1. Contoh 3 ok. Nah, ini sebenarnya ke solar ya. Tadi saya bilang angkanya hilang karena keedit ya. Tapi kalau saya pindah ke 2, dia jual langsung. Nyalain relay nomor 3 ya, nyalain relay ini gitu. Terus saya kedua, kayak saya ke 1 misalkan. Oh, dia mau ke 1 karena yang dinyalain 1 sama 3 gitu ya. Saya tekan 2, tetap dia nyalakan 1 ya. Gitu. Karena yang noxel 2 dimatikan gitu. Saya nyalakan lagi ya. Yang noxel 2 sama dengan 1 ya. Ini kan 0. Jadi yang bisa diedit itu pompa 2, pompa 3. Yang pompa 1 nggak bisa diedit gitu ya. Terus kita tulis kita tekan 1 ya. Jadi ini noxel 2 udah nyala. Ini kan pertalite noxel 1 ya. Ini saya tekan 2 terus ok. Pertamax dia gitu. Jadi intinya standar ya, untuk programnya itu standar kecuali di 2000-nya ya. 2000-nya itu nggak ada di program POM ini. Kebanyakan yang ada di programnya STE gitu ya, untuk mengubah noxel ya, mengedit noxel gitu. Jadi ini support untuk pompa AC yang model begini ya. Support printer ya. Kita belum coba ngeprint ya. Kita coba print ya. Misalkan ini kita di 1 dulu. Pertalite. Nah, coba kita loading. Saya loadingnya dari sini ya. Oh, maaf. 1 sini berarti ya. Makanya itu nggak mau dia. Saya loading di 3 pun nggak mau ya. Karena yang diperintah itu noxel 1. Oke. Dah 1.414 rupiah ya. Saya tekan C karena ini pada dasarnya pompa belum selesai. Saya tekan C supaya mati. Saya ngeprint. Ngeprint ya, sama ya. Harganya 10.000. Terus saya ke 3 langsung ya. Ke solar ya. Ini saya tekan OK. Saya loadingnya di sini nih, susah nih. Loadingnya di udah 1.088 rupiah ya. Saya tekan C, lalu saya tekan M. Ini di solar ya. Terus saya kedua, Pertamax ya. Saya tekan OK aja ya. Terus saya loading di 2 ya. Saya loading di 2. Dah 200 rupiah, 285. Kita tekan C, lalu kita tekan M. Ini ngeprint ya. Jadi pada dasarnya kalau mau mengeluarkan print ya, misalkan customernya minta nota, kalau penjualannya belum selesai ya, misalkan Mbak 20.000 tapi nggak sampai 20.000 penuh kan, dia otomatis pompa kan belum mati tuh. Kita harus tekan C dulu, setelah C sekali baru M gitu. Tapi misalkan kita berdasarkan perintah kita ya, kita ke 1 dulu aja ya, ke pertalite. Kita misalkan belilah 1.000 rupiah, saya misalkan beli. 1.000 rupiah aja biar cepet. 1.000 rupiah ya. Saya tekan OK. Ini kalau saya loading sampai 1.000, otomatis kan mati tuh pompa kalau udah 1.000. Nah gini,
Kalau kita pengen ngeprint mudah, ini tinggal pencet M atau tekan M ya, udah ngeprint. Jadi seperti itu edukasi untuk controller dari Surya Teknik Elektronik ya, 3 in 1. Ini desain baru ya, desain tahun 2023 ini. Ini pun udah ditambahin apa namanya, komponen untuk supaya support trapo ya, kalau untuk AC ya gitu ya. Jadi kalau untuk DC ini bisa cuma saklarnya ini kita pindah, kita ganti, rekomendasi saya ganti ini. Tapi kalau misalkan customer belinya AC mau dijadikan DC, mudah, bisa juga gitu. Jadi tinggal jumper ini udah disediakan tempat jumper, ini belum saya pasang karena kalau AC nggak saya pasang ya. Kalau DC nanti saya pasang, kalau di kit untuk DC saya pasang ini jumpernya gitu. Jadi seperti ini penampilannya ya, controller pompa BBM digital ya. Ini ada banyak tulisan. Pastikan tegangan PLN Anda min 200 volt. Karena CPU error itu karena memang kebanyakan di lapangan itu voltasenya low gitu ya. Ini CPU POM ini 3 in 1 Surya Teknik Elektronik, support display segmen dan LCD 886 serta printer ya. Jadi sudah seperti ini ya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.